meneruskan kemajuan farmasi dunia dengan obat herbal oleh Sido muncul dalam ekonomi berkelanjutan. Perkenalkan, kami Half Capital di sini merekomendasikan buy di angka 625 dengan potensial upside sebesar 12,18%. Di sini kami menggunakan teknik analisis valuasi dan analisis teknikal. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk telah berdiri sejak tahun 1991 dengan fokus utama pada produksi jamu herbal, makanan dan minuman serta farmasi. Sejak IPO pada tahun 2013 lalu, Sido telah mengelola sebanyak 1,5 miliar saham pada pabrik. Perusahaan ini memiliki 4 entitas anak perusahaan, yakni Muncul Nigeria Limited, PT Galico Pharma, PT Sinar Herbal Illusion, dan juga PT Muncul Heart. Presentasi pendapatan Sido sendiri berasal dari suplemen dan obat-obatan herbal sebanyak 62%, makanan dan minuman sebanyak 35%, dan farmasi sebanyak 3%. Indonesia mencatatkan PDRB sebesar 5,0 year over year pada tahun 2023. Angka ini tentunya menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatatkan sebesar 5,23 year over year. Namun, industri farmasi justru mengalami peningkatan kredit ekspor, yakni sebesar 8,7% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kondisi perekonomian global dan lokal saat ini salah satunya dipengaruhi oleh konflik antara Palestina dan Israel yang berdampak cukup signifikan pada penurunan harga minyak dunia, kurang investasi dan terjadinya gangguan pada perdagangan internasional. IMF sendiri proyeksikan perekonomian global akan terjadi retardasi dari 3,4% pada tahun 2022 ke 2,8% pada tahun 2023. Pemulihan ke 3,1% pada tahun 2024 disusul dengan kenaikan pada tahun 2025. Meskipun pemulihan masih di bawah rata-rata, yaitu 3,8% dari tahun 2000 sampai dengan 2019, inflasi global diproyeksikan turun ke 5,8% pada tahun 2024. Sedangkan pada ekonomi Indonesia sendiri, IMF proyeksikan terjadi pertumbuhan sebesar 5,0% pada tahun 2024. Akibat dari upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi, mempertahankan momentum pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta kebijakan prudensial seperti meningkatkan kredibilitas dengan peningkatan risiko global. Emiten Sido bersaing dengan beberapa perusahaan sejenis seperti PT Pharma Tbk atau KLBF, PT Kimia Pharma Tbk atau KAF, dan beberapa perusahaan lainnya. Meskipun bersaing, kolaborasi mereka dalam pengembangan produk atau ekspansi pasar juga sering terjadi. Dalam hal ini kami menggunakan dua analisis, yaitu analisis Pestel dan juga analisis SWOT. Dalam analisis Pestel mengungkapkan bahwa regulasi pemerintah dan stabilitas politik mempengaruhi Sido, KLBF, dan juga KAF. Faktor ekonomi seperti fluktuasi nilai tukar mata uang dan juga inflasi berpengaruh dengan saham farmasi. Perubahan gaya hidup dan kesadaran kesehatan juga mempengaruhi permintaan produk farmasi. Dalam analisis SWOT, kekuatan masing-masing perusahaan termasuk portofolio produk yang beragam dan juga jaringan distribusi yang luas. Namun mereka menghadapi kelemahan seperti ketergantungan pada pasar domestik dan tantangan regulasi yang ketat. Belum pertumbuhan pasar farmasi dan ekspansi internasional menjadi strategi potensial untuk mengatasi ancaman persaingan dan perubahan regulasi. Di sini kami menggunakan analisis berdasarkan CFA, yakni salah satunya adalah metode kuantitatif. Pada metode kuantitatif kami menggunakan 3 rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Pada rasio likuiditas kami menggunakan 3 rasio, yakni current ratio, cash ratio, dan quick ratio. Pada tahun 2022, Sido sempat mengalami penurunan pada current ratio, cash ratio, dan quick ratio, diikuti oleh KLBF. Namun KAF mengalami penaikan pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena terjadinya konflik Rusia dan Ukraina yang menghambat perdagangan internasional sehingga memperlambat aktivitas ekspor dan impor pada perdagangan global. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Pada rasio solvabilitas perusahaan, kami menggunakan 2 rasio, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio, yang mencerminkan tingkat kewajiban dibandingkan dengan aset dan tingkat kewajiban dibandingkan dengan tingkat ekuitas. Sido mengalami penurunan sebanyak 7,6% pada debt to asset ratio jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023. Sementara untuk debt to equity ratio, ketiga perusahaan yaitu Sido, KLB, dan Kimia Pharma mengalami penurunan. Bahkan Sido sempat menurun hingga 33,3% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya hutang usaha pihak ketiga dan pihak berelasi, sehingga dapat disimpulkan Sido memiliki rasio solvabilitas yang masih dalam batas wajar dan jika dibandingkan dengan emiten di sektor sejenisnya. Yang ketiga yakni rasio profitabilitas. Gross profit margin perusahaan menunjukkan tren yang berbeda-beda. Namun, Sido mengalami peningkatan sebesar 8,9% hingga tahun 2023 yang disebabkan oleh kenaikan laba kotor dari penjualan makanan dan minuman. KLBF sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, namun meningkat kembali pada tahun 2023. Namun, KAF tetap stabil hingga akhir tahun 2022. Sementara itu, pada net profit margin mengalami penurunan di ketiga perusahaan selama 3 tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya laba tahun berjalan pada Sido. Return on asset atau ROA juga menurun pada ketiga perusahaan. Dengan Sido yang turun hingga 24% di tahun 2023 diikuti oleh KLBF dan KAF. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja dalam mengelola efisiensi aset mengalami penurunan atau berkurang. Sedangkan untuk return of equity atau ROE mengalami penurunan pada Sido, KLBF, dan KAF.
Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dan meningkatnya nilai pemegang saham. Teknik analisis valuasi. Analis menggunakan teknik valuasi yang dibuat oleh Damodaran. Di sini kami menggunakan metode relative valuation dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan price to book value dan pendekatan per earning share. Pada pendekatan price to book value atau PBV digunakan untuk melihat harga wajar SIDO dan membandingkannya dengan perusahaan sejenis. Berdasarkan perhitungan, harga wajar SIDO adalah Rp350,68 dengan harga pasar lebih tinggi, yaitu 310% dari harga wajar, sehingga dapat disimpulkan SIDO mencapai overvalue. Namun, PBV atau price to book value bukan merupakan indikator utama dalam pertimbangan untuk menganalisis saham dari SIDO di penelitian ini. Analisis teknikal. Pada analisis teknikal kami menggunakan 3 analisis, yakni moving average, support dan resistance, serta metode stokastik. Pada metode support dan resistance menunjukkan analisis rekomendasi buy di harga 625 dan taking profit atau sell di harga 700 dengan stop loss di harga 525. Proyeksi keuntungan saat itu berada di sell sebesar 700 dengan potensial upside sebesar 12,18% dengan stop loss di harga 525 berdasarkan pada pola pantulan pada harga 525. Risiko investasi adalah kemungkinan kerugian finansial yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal yang memengaruhi nilai investasi. Risiko-risiko ini termasuk risiko pasar, likuiditas, kredit, inflasi, dan operasional. Menurut Forbes, risiko investasi terjadi karena fluktuasi harga aset yang tidak dapat diprediksi. Risiko investasi pada SIDO muncul meliputi persaingan ketat dalam industri farmasi dan jamu, ketergantungan pada fluktuasi harga bahan baku alami, serta perubahan regulasi di sektor tersebut. Secara finansial, tingkat leverage yang tinggi dan exposure terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah menjadi risiko utama. Selain itu, risiko lainnya termasuk dampak bencana alam dan potensi penurunan permintaan produk akibat krisis ekonomi. Analisis keberlanjutan. Untuk menjaga dan meningkatkan keberlanjutan ekonominya, SIDO muncul dapat mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, untuk terus berinovasi dalam produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang, terutama dalam industri farmasi dan suplemen kesehatan. Langkah kedua adalah melanjutkan pengembangan pasar dengan mengeksplorasi peluang ekspansi baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk kerjasama internasional untuk memperluas jangkauan produk. Fokus pada optimalisasi operasional juga diperlukan untuk memperbaiki efisiensi produk, manajemen rantai pasokan, dan manajemen risiko. Selain itu, memperhatikan praktik keberlanjutan lingkungan, investasi dalam penelitian, dan pengembangan produk baru, serta meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan akan mendukung keberlanjutan jangka panjang SIDO muncul. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, SIDO muncul dapat memperkuat posisinya di pasar dan menjaga pertumbuhan ekonomi secara keberlanjutan. Analisis tata kelola PT SIDO muncul menunjukkan bahwa perusahaan ini menggunakan sistem padat modal dan padat karya dengan biaya gaji yang signifikan, namun laba yang besar karena menggunakan bahan baku alami. Diversifikasi produk dan strategi untuk mengatasi krisis ekonomi akibat fluktuasi harga bahan baku, perusahaan ini menerapkan strategi diferensiasi produk dan promosi penjualan untuk memperkuat citra budaya dan alam Indonesia. Penerapan Good Corporate Governance atau GCG mencakup nilai-nilai filosofi dasar, integritas, tanggung jawab, kepatuhan hukum, serta prioritas pada pemangku kepentingan, masyarakat, dan lingkungan. Sosialisasi dan internalisasi pedoman dan kode etik perusahaan serta kebijakan GCG dilakukan untuk seluruh anggota perusahaan. Di sini kami mengemukakan alasan kami merekomendasikan buy di angka 625 dengan potensial upside sebesar 12,18% dengan taking profit di angka 700. Padahal valuasi yang digunakan berdasarkan perhitungan valuasi, emiten SIDO sendiri mengalami overvalue. Ada 3 alasan mendasar kenapa kami merekomendasikan buy di angka 625 untuk investasi jangka panjang tahunan pada tahun 2024. Yang pertama yaitu kinerja keuangan yang semakin meningkat. Berdasarkan laporan tahunan yang kami lihat, dari tahun 2021 hingga 2023, SIDO terus mencetak laba yang semakin besar dan semakin meningkat, sehingga dapat dilihat bahwa penjualan SIDO sendiri terus meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, penjualan domestik dan ekspor yang kuat. Dengan begitu, kami merekomendasikan beli atau buy pada saham SIDO untuk investasi jangka panjang dengan harga beli di harga 625 dan taking profit di angka 700 dengan didasarkan pada teknik valuasi dan analisis teknikal serta analisis fundamental yang telah kami lakukan. SIDO juga memiliki beberapa kelebihan untuk kondisi perekonomian global dan nasional yang telah disebutkan sebelumnya. Sekian Half Capital, terima kasih.